Sahabat jinak semua, saya berharap Anda sehat-sehat semuanya. Buat teman-teman yang baru pertama kali mengunjungi channel ini maupun yang belum subscribe, ya mohon agar Anda subscribe agar Anda bisa mendapatkan video-video selanjutnya. Baik, pada kali ini kita akan belajar bagaimana menyimpan file yang sudah ada isi makronya dan membuka kembali. Dan juga kita akan belajar menggunakan pengecekan dengan if, then, dan juga kita akan mencoba menggunakan pengulangan dengan menggunakan for next. Baik kawan-kawan, mari kita mulai. Like, share. Oke, langsung saja kita ini save as ya. Di sini kalau di saya ini misalnya di tempat saya nyimpan di tempat papi. Nah, di sini misalnya kita akan belajar bikin save save open save open dan if, then, dan for next ya. For next. Oke. Lalu di sini Anda pilih yang ada ini Excel makro enable workbook ya, yang enable workbook. Jadi nanti filenya itu akan extensionnya akan XLS ya. Baik kawan-kawan, coba kita close dulu, kita close. Saya menunjukkan begini kawan-kawan. Nah, kalau kita buka yang save open ini ya. Nah, di beberapa settingan Anda, ini mungkin akan menunjukkan peringatan dari security. Macro has been disabled. Jadi makronya di sini tidak aktifkan. Nah, jika kita mau mau mengaktifkan atau membolehkan, kita langsung pencet di sini enable content ya. Jadi nanti ada mungkin di beberapa tempat di beberapa lab komputer nanti yang ada di sini enable macros pilihannya dan disable macros. Anda pilih enable ya. Nah, kalau seperti ini saya pilih dan kebetulan ini pilihannya hanya satu di sini ya di komputer saya. Baik kawan-kawan ya. Lalu sekarang kita menggunakan if then dan for next. Misalnya saya akan membaca data yang ada di sini ya, membaca data yang ada di sini ya. Lalu menuliskan di sini ya, misalnya di sini ya. Saya akan menuliskan hasilnya di sini ya. Oke. Lalu tombolnya saya akan bikin begini ya. Nah, jadi misalnya datanya di sini misalnya nama ya. Ini misalnya saya tekankan namanya ya. Misalnya di sini katakanlah asal asal misalnya asal dari Riau, Riau, Jambi, Riau, Riau, misalnya seperti ini kawan-kawan ya. Jadi kita akan baca posisi ini, membaca, lalu kita akan tuliskan di sini ya. Yang di sini nanti akan kita tuliskan yang dari Jambi, yang dari Riau, Jambi, Bengkulu, Bengkulu ya, misalnya seperti itu kawan-kawan. Ini seperti ini, kita percepat aja nanti ya. Lalu di sini ada berapa orang ya, asal nah, jumlah orang, jumlah orangnya ya. Nanti kita akan menuliskan di sini ya kawan-kawan ya, sini ya. Oke, lalu kita coba isi di sini. Karena ini ya. Jadi saya coba membaca uh,
dari sini sampai seterusnya ke bawah ya. Oke. Jadi dimulai dari 5 sampai diakhiri terserah berapa isinya, kira-kira seperti itu. Jadi untuk mengetahui baris terakhir, baris terakhir ada seperti ini ya. Misalnya nama ininya, nama variabelnya bf1 sama dengan ini kan sel. Ini untuk mengetahui baris terakhirnya ya, rows titik count. Jadi dia menghitung jumlah rows, koma di kolom kedua ya, kolom kedua ya, koma 2 gitu ya. Lalu titik n xl up titik row. Jadi ini nanti kawan-kawan. Jadi kalau seperti ini dia, jumlah barisnya itu sampai jumlah sejauh ini ya. 1.048.000 dan inilah pokoknya ininya barisnya ya. Tapi setelah itu dia udah ke bawah di sini ya. Dia baris paling bawah, lalu N-nya XL up, lalu dia naik ke atas. Jadi udah paling bawah ini lalu naik paling atas nih, up dia, up. Nah, ternyata di sini 9 jadinya. Kira-kira gitu ya. 9 ya. Nah, yang dihitung row-nya, kira-kira gitu kawan ya. Oke, baik. Itu nanti baris paling akhir. Sehingga nanti kalau ini kita tambah, BF-nya udah berubah. Contoh misalnya seperti ini ya. Kita running dulu kawan-kawan ya. Kita running, coba nih kita jalankan. Coba di sini kawan-kawan. BF-nya 9 ya. Oke. Kalau hanya begini saya bikin nih ya. Luxido, nama ininya Luxido ya. Jadi dia paling atas ini tapi namanya Luxido. Jadi tapi kalau kita bikin ini yang diambil bukan isinya, tapi yang diambil adalah baris keberapa, kira-kira gitu ya. Jadi kalau mau langsung isinya, nggak usah pakai row. Oke, kira-kira gitu kawan ya. Jadi kalau misalnya ini kita tambah nih, misalnya Neymar, ya dari DKI, misalnya seperti itu ya. Lalu ini kita coba running, ya, nih udah 10, ya kira-kira gitu kawan ya. Nah itu untuk mengetahui baris terakhir, oke. Lalu, nah setelah kita tahu baris terakhir, kita menggunakan for baris BRS sama dengan dimulainya dari 5 ya, dimulai dari 5 nih. Dari 5 sampai ke BF1 kan, tadi kan BF1 ya. Jadi nanti barisnya akan diulang lalu langsung isi di sini kawan-kawan BRS ya, langsung di sini BRS agar nggak sampai kalian lupa. Jadi pasangan for adalah next ya, next BRS ya. Oke kawan-kawan. Nah, lalu kita baca isinya ya. Kita baca isinya yang berasal dari asalnya kan ini ya, asalnya yang ini ya. Berarti ini kolom ketiga ya. Jadi misalnya data 1 sama dengan sel di sini kan perlu nih. Ya, ini harus pakai baris. Kalau kita nggak pakai baris, pakai konstan, misalnya baris kelima, baris keenam, baris ketujuh, itu bisa barisnya berubah ya. Jadi seperti ini kawan-kawan, BRS, 3 ya. Oke, coba kita lihat kawan-kawan dulu. Pelan-pelan kita ini ya, belajarnya kita pelan-pelan nih. Sekarang data 1 adalah Riau ya. Karena di kolom ketiga, lalu BRS-nya 5. Karena dia baru 5 toh. Mulai dari 5. Nah, 5,3. 5,3 adalah ini, 5,3 Riau. Setelah itu, lihat nih kawan-kawan perhatiin nih. Nah, dia naik lagi next BRS. Jadi BRS yang berikutnya adalah 6 toh. Nah, 6. Kalau kita lihat nih 6,3 adalah ini kan. Ya, Jambi. Ya, coba lihat nih kawan-kawan ya. Nih.
Jambi. Lalu terus dia akan seperti itu. Sekarang menjadi Riau, Riau, Riau ya. Nah, ya, sekarang jadi apa nih? Riau gitu kan, ya kan kawannya. Nah, terus lalu Bengkulu gitu ya. Bengkulu, terus DKI ya. Nah, sekarang barisnya udah selesai sampai di DKI. Nah, hanya catatan di sini kawan nih. Setelah next dia, next baris ke-11, dia masuk ke sini 5 sampai BF1. BF1 dari 10. Artinya baris ke-11 sudah nggak dikerjain lagi. Kira-kira seperti itu ya kawan ya. Ini untuk mengetahui barisnya. Lalu kita menulis di sini hasilnya ya. Oke. Kita bikin di sini, kita baca lagi ya. Kita membaca data Riau, data Jambi, data Bengkulu ya. Kita di sini ya, setelah di sini kita lihat BF2 ya, sekarang BF2. Yang kedua adalah ini ya maksud saya. BF2 adalah ini, kita copy aja kawan-kawan nih. Kita copy saja. Ini baris finish yang BF ini baris finish yang ya. Nah, terus ini kolomnya kolom ke berapa kawan? Kolom ke H. Ya, ini kolom ke H. Ya kawan ya. Kolom ke H itu adalah 8 ya. Kolom ke 8. Oke. Baik kawan ya. Jadi nanti kalau kita jalankan ini ya. Setelah dia membaca ini, kita akan bikin di sini for, ini udah dapat nih ya. Jadi setiap dapat pertama dia langsung mengerjakan, dia melihat ini dengan dia akan membandingkan ini ke sini, membandingkan ini ke sini, ke sini, ke sini gitu ya, ke kawan-kawan. Jadi pertama kali dia akan membandingkan data satu dengan data kedua adalah ini apa kolom H ya, kawan ya. For BRS 2 sama dengan ini dari 5 juga ya, dari 5 ya. Dari 5 tuh BF2 ya. Lalu langsung jangan lupa kawan habis for langsung ketik di sini next BRS2 ya, BRS2. Oke. Jadi yang pertama tadi kita nggak pakai angka 1 beres saja, ini beresnya. Tapi yang data kedua dia beres 2. Oke. Jadi nanti begitu dibaca nanti yang pertama ini, jadi begitu dia baca ini, dia akan mencari sesuai dengan ini kah, atau sesuai dengan ini kah, atau sesuai dengan ini. Jika langsung sesuai, udah sesuai, dia akan menuliskan di sampingnya. Ya, kawan gitu ya. Nah, seperti ini. Data 2 sama dengan sel. Ya, ini kan BRS2 ya sekarang ya. Ya, sel BRS2 ini BRS2, koma 8. Ya, koma 8 nih. Ya, oke kawan. Nah, lalu kita bandingkan. Nah, di sini kita menggunakan if ya. If data 1 sama dengan data 2, then gitu ya. Lanjut and if. Gitu kira-kira kawan ya. And if. Nah, atau di sini ada juga else sebenarnya. Jika tidak ini else ya. Oke. Jika benar, nih, jika benar sama dengan 1 dengan 2, langsung kita tulis. Kalau udah sama dia, berarti kita menulis di sini. Misalnya dia bandingkan ke sini tadi, yang kelima. Lalu kita menulis tetap di baris kelima, tapi kolomnya jadi kolom ke-9. Seandainya ini tidak benar, dia mencari ke sini. Nah, begitu benar sama dengan ini, dia akan menulis di sampingnya. Artinya ini tadi BRS 2 ya. Berarti ini pun BRS 2,9. Ini BRS 2,8. Kira-kira gitu kawan-kawan ya. Kita tulis sini ya. Jika benar berarti sel BRS 2,9 ya tadi ya. Jadi ini 9 itu sama dengan BRS sel
BRS, koma. Jadi tadi kalau ini sama, dia baca di sini pertama, lalu membandingkan ke sini. Jika benar ini sama dengan ini, nah dia akan membaca ini ya, dan ini kebetulan data satu ya, udah kebetulan data satu nih ya. Langsung aja kita bikin data satu ya, data satu ya. Oke kawan-kawan, ini jika jika benar, jika tidak benar ya lewatkan aja gitu ya. Jadi artinya kalau dia nggak benar, biarin aja, tidak diapa-apain, tidak diapa-apain. Lalu nanti ya kira-kira seperti itu. Nah coba kita jalankan kawan-kawan ya. Nih perhatiin nih, BF satunya 10, BF 2-nya 7. Jadi ini 10, ini 7. Ya, 7. Oke. Lalu di sini kawan-kawan nih perhatiin nih, ini data satu sekarang adalah Riau. Oke kawan. Lalu data satu Riau. Nah, data duanya apa? Riau juga. Kebetulan data satu sama dengan data 2 gitu ya. Nih, lihat nih kawan-kawan nih. Nah, sama kan? Kalau sama dia, lalu langsung dituliskan di BRS 2 kan 5 nih. 0,9 di sini nanti akan ditulis di 5,9 ditulis adalah Riau. Nah ya, cuma kita mungkin nggak mengambil Riau. Kita ambil karena di situ jumlah, berarti kita ambil sales ya BRS 2,9 ya ditambah 1 ya. Jadi misalnya gini kawan-kawan, kalau dia masih kosong, berarti angka nanti dibaca kosong ditambah 1. Kalau ternyata udah ada angka 1 misalnya, lalu dibaca ini 1 ditambah 1 jadi 2. Kira-kira seperti itu ya. Oke kawan, nah lihat nih. Sekarang di situ udah angka 1 kan, di sini udah angka 1 nih kawan ya. Ya, oke. Nah, lalu karena dia next beres 2 nih. Oke. Di beres 2 nih. Nggak ada lagi kan? Nah, sebenarnya kalau dia udah dapat, dia nggak usah lagi ngerjain sebenarnya di next beres 2 ya. Langsung saja nanti akan. Lalu selanjutnya dia next beres. Sekarang data ini udah selesai. Masuk data ini ya kawan-kawannya. Oke. Sekarang lihat nih. Nah, sekarang BRS-nya ini udah data yang ke-6 nih. Oke. Nah, lalu kita lanjut. Nah, BRS 2-nya diulang lagi nih, mulai dari 5 lagi dan mencari sampai seterusnya. Lihat nih. BRS 2-nya 5 lagi kan? Oke. Sama enggak? Nih kawan-kawan nih. Tidak sama. Oke. Lalu yang kedua, sama enggak? Sama kebetulan. Hanya ditulis itu ya. Ya, jadi kawan-kawan di sini udah ditulis. Ya. Lalu lihat lagi kawan nih, tidak sama. Oke, kira-kira seperti ini kawan nih. Lalu data ketiga. Nih, data ketiga dari Riau lagi kan. Nah, tadi Riau-nya di sini udah 1 ditambah 1 sekarang jadi 2. Oke kawan, nih lihat lagi ya. Saya coba nanti perlihatkan pelan-pelan nih kalau udah sama nih ya. Nah, ini tidak kawan nih. Sekarang ini data 1, data 2-nya Pak Riau. Jadi sekarang udah ini ya. Ya, Riau ya. Oke kawan. Nah, sel baris ininya 5,9 berapa? Nilainya 2 sekarang ini kan. Ini kan 2 ya. Lihat di sini kan nih. Jadi nanti dia di sini udah menjadi 3. Nah, kira-kira gitu kawan nih. Oke. Seterusnya. Dan seterusnya seperti itu. Nih ya. Terus sampai nih. Oke, selesai. Ya, baik kawan-kawan kira-kira seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat tadi di sini, ini fungsinya hampir nggak ada. Karena di sini nggak ada juga perintahnya. Ini kita hapus saja. Ya, ini bisa seperti ini. Ya, kalau hanya satu, tidak ada else jikanya. Ya, nah, namun tadi begitu selesai di sini, dia mencari lagi yang kedua. Padahal udah ketemu di sini. Sebenarnya nggak perlu kan. Jadi misalnya gini kawan. Kalau udah ketemu Riau dan di sini Riau, dia nggak usah lagi mencari Jambi, Bengkulu. Ya, langsung aja
dipindah ke sini. Nah, artinya kalau di sini saya bikin gini nih. Jika benar, ya, ini nggak usah lagi dicari, langsung aja gini kawan, ya, exit for. Jadi kalau udah ketemu dia, langsung exit for. For yang di exit adalah yang ini, ya, karena kita masih dalam lingkup looping ini, pengulangan ini. Jadi begitu udah ketemu, langsung exit for. Nanti dia langsung keluar dari sini. Nah, sekarang masuk ke sini. Coba kita lihat kawan-kawan. Kita hapus dulu ini semua ya. Kita hapus. Oke. Kita ulang ya, kawan-kawan ya. Nih. Nah, perhati di sini kawan. Nah, ini kan dapat ya. Begitu sama. Kalau tadi dia kan mengulangi lagi baris duanya diulang lagi 5, 6, 7. Nah, sekarang enggak. Nih, langsung. Nah, artinya langsung keluar dari for yang ini nih, for next yang ini. Ya. Begitu keluar ke sini berarti dia di sini dong langsung next baris. Ya, terus gitu nih dia nih. Nah, diulang kan? Tapi begitu ketemu dia langsung keluar. Nah, dia kawan lagi nih. Nah, ketemu dia keluar. Dia lagi kawan nih. Nah, ketemu dia keluar. Nah, ini kawan nih. Ini kan nggak ketemu kan? Nah, ketika nggak ketemu, karena ini tidak sama dengan ini, belum menemukan, dia baru ngulang nih. Ya, dia nih. Nah, diulang lagi sampai dia, nah, begitu ketemu dia langsung keluar. Nah, itu mempersingkat, ya, kawan-kawan ya. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau ini kita ulang lagi kawan-kawan nih, ini kita ulang lagi. Sini ini saya kecilin dulu dikit, biar enak mengulanginya. Kalau ini kawan-kawan saya ulang lagi, ya. Hasilnya akan seperti apa kawan? Coba lihat nih ya. Ini nambah ini, nambah terus. Jadi seolah-olah enggak dimulai dari nol. Nah, ya. Jadi harusnya gimana? Yang bagus, yang bagus. Jadi kita kalau ini kan harus kita hapus dulu, kita hapus, lalu kita jalankan ya. Kita jalankan baru benar hapus. Biar enggak langsung ditambah di sini kan kita hapus lagi. Nah, penghapusan ini sebaiknya kita bikin di sini gitu ya. Nah, di sini kita bikin nih ya. Oke kawan-kawan, hapus. Jadi di sini bikin sel apa ring nah, kemarin ya ring dalam kurung ya. Di sini eh, I5 ya. Ini I5 toh. I5 ya. Atau 5,9 ya. Cells ya. Dia minta sel 1 dan sel 2 nih kawan-kawan nih. Tulis saja cells 5,9. Lalu koma lagi rank keduanya apa nih? Sel kedua nih. Cells BF2 ya. BF2,9 ya kawan ya. Nah, perhatiin di sini kawan. Karena kita tidak mendeklarasi BF2 ini nanti menjadi huruf kecil ya karena kita baru apa nih kawan nih? Oh, harus tanda. Oh, bukan. Sama dengan empty ya. Jadi kita kosongkan ya. Ya kawan ya gini ya. Jadi rank ini sebelum mulai memproses pengulangan ini dia mengosongkan dulu datanya ya kawan ya. Oke, coba lihat kawan ya di sini ya. Misalnya di sini ada data tadi ya. Misalnya ada data gitu ya. Nah, misal saja kawan ya. Nah, lihat kawan nih. Lihat nih. Jadi ini langsung dikosongin. Lalu dia kerjain lagi seperti yang tadi. Ya, kira-kira gitu kawan ya. Oke, coba kita running ini kawan ya. Nah, 5 ini 5,9. Oh ini kok 9,9 nih harus nih. Bukan 0,8 kawan ya. BF 2,9. Tadi apa di sini namanya? Asal jumlah. Oke.
Di sini ada Riau, ada Jambi, Bengkulu. Jadi kita nggak ngambil DKI misalnya kawan ya. Oke, jadi seperti itu kawan. Nah kita running lagi gini nih, kita running lagi seperti itu. Seandainya ini kita tambah di sini datanya, jadi ada DKI ya, DKI. Nah langsung kan gitu ya kawan ya. Seandainya ini kita tambah lagi nih, misalnya kita tambah Ronaldinho ya, ini dari Bengkulu misalnya ya kawan ya. Nah, kita tambah lagi, dia langsung otomatis seperti ini kawan ya. Jadi yang dari Bengkulu udah jadi 2 orang nih ya. Oke. Begitu seterusnya kawan. Jadi kalau kita tambah secara otomatis dia membaca dan secara otomatis dia dihapus dulu seperti ini. Ya kawan. Oke, kira-kira seperti ini. Lalu bagaimana kalau ini dari kosong gitu. Ini dimulai kosong ya. Jadi kita nggak tahu misalnya di sini tiba-tiba bukan tiba-tiba ya apa ya, misalnya adalah nama si siapa si Fafe gitu ya, PP misalnya si PP dari DKI gitu, DKI. Lalu ada lagi siapa, Marlon ya, dari DKI juga misal gitu ya kawan-kawan. Kita kan nggak tahu di sini dari mana saja nambahnya. Nah, lalu kita di sini maunya otomatis tertulis. Ya, kira-kira gitu kan. Artinya, kita di sini mulai dari Riau nih. Riau baca ke sini nih. Jika tidak ada, maka dan kosong gitu yang terakhirnya ini sampai yang terakhir nanti baru dia nulis baru. Kira-kira gitu kawan, ya. Jadi contoh seperti ini nih. Contohnya, ini kan data satu udah ada baca dari 5 tuh BF2 gitu ya. 5 tuh BF2. Oke. Jadi kalau di sini dia kawan, ini BF2-nya 4 ya. Oke kawan ya, gitu ya. Oke. Nah, jadi padahal yang mau dibaca dari kita bikinlah di sini mulai dari 4 lah di sini ya kawan ya. Mulai dari 4 yang dibaca di sini. Yang di sini ya. Mulai dari 4 nih. Oke. Nah, jika tidak menemukan dari 4 sampai BRS2, dia di bawahnya dibikin asal yang baru. Ya, asal yang baru. Contoh gini kawan nih. Ya, jika ini kan nanti nyari nih, jika tidak ketemu nih, sampai udah habis dia nggak nemu. Ini ya, kawan ini lihat nih. Kan tidak ketemu ya. Tidak ketemu, terus dia nggak ketemu. Ya, ya. Kan ini, terus dia nggak ketemu nih. Ya. Kebetulan beres 2-nya 4 ya. Jadi ini nggak ketemu. Nah, dia akan menulis di sini ya, jika nggak ketemu ya, jika tidak ketemu, bukannya kita ulang dulu ya, kita ulang dulu nih. Ini jika tidak ketemu ya, tulis ini jika nggak ketemu ya. Oke. Nah, itu kawan ya. Jadi kalau nggak ketemu di sini, kita menuliskan di sini, jika nggak ketemu, menuliskan. Artinya di paling bawahnya kita harus tulis nama yang tidak ketemu ini ya, sales ya, apa itu kawan, BF2. BF2 kan sampai yang baris terakhir. Nah setelah baris terakhir kan BF2 tambah 1 ya, tambah 1,8 ya, 0,8 ya, 0,8 sama dengan ya, sama dengan ya data 1. Oke kawan. Lalu dia nulis lagi di sampingnya. Ya, jika nggak ketemu di sampingnya ditulis lagi 0,9 ya. Sama dengan 1 dong ya. Soalnya tadi baru dari 0 ya. Baru dari 0 lalu angka 1 yang di apa? Ditulis. Oke kawan, coba kita lihat ya. Kita lihat kawan nih.
dia kawan, dia tidak ketemu. Nah, ya, oke. Lalu ditulis Riau. Kawan udah bisa lihat di sini ya Riau ya, oke kawan ya. Riau. Setelah itu di kanannya, karena udah pasti nol di kanannya kan. Nah, oke gini ya. Oke. Atau ini pun kita tulis seperti ini pun nggak apa-apa sih. Jadi biar aja rumus seperti ini, biar rumusnya sama. Ya, itu bisa juga. Oke, biar rumusnya sama nih. Lalu lanjut, karena udah selesai yang pertama Rio, dia masuk ke Rivaldo. Nah, data duanya Rivaldo adalah Jambi ya. Dia di kanan nih. Nah, jadi di sini mulai dari 4 sampai ke BF2. BF2, oh salah di sini. Kita cari lagi di sini BF2 yang baru. Karena kan udah ditambah tadi di sana. Harus kita cari lagi BF2 yang baru di sini ya. BF2 yang baru. Oke kawan, kita ulang lagi. Kita ulang. Ya. Nah, BF2-nya kan ulang dulu ulang ya. Ini kita harus dulu nih kawan nih. Oke. Lihat nih kawan ya. Nah, BF2-nya berapa? 4. Jadi dia di sini nanti dari 4 ke 4 kan. Nah, lihat nih. Dari 4 ke 4. Nggak ada kosong. Langsung karena dia udah selesai beres duanya karena hanya sampai 4. Sekarang kan udah 5. Dia langsung nulis di 5 gitu ya. Oke, gitu kawannya. Nah, sekarang lihat nih. Sekarang BRS-nya udah 6. Jambi datanya ya. Lihat nih kawan. Jambi. Di sini kan belum ada data Jambi. Nah, tapi dia akan mengulangi dari 4 sampai ke 5. Sekarang BF2-nya udah berubah jadi 5. Bukan 4 lagi. Ya. Jadi dia mulai dari 4 ke 5. Lihat kawan nih. Nah, nggak ketemu di 4 nggak ketemu. Sekarang dia 5. BF2-nya 5. Nggak ketemu juga. Ya. Berarti dia menulis ini. Nah ya. Di bawahnya. Karena sudah nggak ketemu. Udah kosong. Nih, lihat kawan nih. Oke. Lalu dia lanjut lagi. Ya, sekarang beres ini udah 7. Ya. Beres 7, dia kebetulan ada Riau ya. Kan ini Riau. Dia langsung ketemu nanti di sini. Ya, di angka baris kelima loh ya. Lihat nih. Nah, ketemu baris kelima. Ya kawan ya. Hanya memang tadi exit 4, dia exit dari sini, nulis lagi di sini dia nanti. Ya, ya kawan ya. Jadi harusnya tidak exit 4 ya. Oke. Harusnya langsung pergi ke yang ini nih. Artinya kalau dia ketemu, toh harus ditulis ini juga ditulis nggak apa-apa. Kalau ketemu, eh, oke, jadi dia di sini jangan exit for ini. Ini harus go to ketemu, ketemu gitu ya. Jadi dia harus kalau udah nemu dia harus di sini dia ya kawan ya. Nah ini artinya kawan ya. Nih. Jadi kalau pakai tanda petik satu, artinya itu perintah ini menjadi bukan perintah hanya keterangan. Jadi bukan perintah yang akan dijalankan. Nah, lalu di sini ada ketemu nih. Go to nih, lihat di kanan nih. Go to ketemu. Jadi ketemu ada di sini. Jadi dia langsung pergi ke ketemu. Artinya ini nggak dilakuin, ini nggak dilakuin lagi, ini pun nggak dilakuin, ini nggak dilakuin, langsung dia ke sini. Lihat kawan nih. Ya. Oke, jadi langsung pergi dia ke sini. Dia ini dilompat proses-proses yang lain. Lalu dia diulang ke atas. Nih kawan nih. Ya. Nah, ketemu lagi nih. Sekarang ini di posisi BRS-nya 8. Jadi 8 itu ini Riau lagi dan sudah ketemu ya. Dia perhatikan ya di Riau nih loh kawan ya. Jadi ini tadi udah ditulis, udah keempat ditulis. Nah, langsung lompat. Ya. Lalu terus dia begini, terus. Nah,
Sekarang dia Bengkulu. Karena belum ada Bengkulu di sini, ya. Dia nulis dulu Bengkulu, ya kawannya. Udah ditulis Bengkulu, lalu ditulis jumlahnya. Lalu next BRS, ya. Oke. Terus seperti itu. Nih, nih, ya. DKI. Nah, di sini nanti DKI, ketemu dia di DKI. Nah, ini nih kawan nih kan, ketemu DKI. DKI di sini satu ya. Sekarang ketemu lagi DKI yang berikutnya, ya, menjadi yang dua. Nih, Bengkulu, Bengkulu tadi. Habis Bengkulu. Nah, sekarang DKI lagi. Nah, saya lanjut lagi kawan nih, seperti ini. Nah, kalau kita lihat di kawan nih, Riau satu, dua, tiga, benar ya. Lalu Bengkulu, Bengkulu ada dua, Bengkulu DKI ada tiga. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kalau saya tambah lagi di sini, misalnya namanya Sunarto gitu ya. Sunarto dari Pak Sumsel ya. Ya. Di sini kan belum ada Sumsel. Otomatis nanti dia menambah Sumsel. Ya kawan ya, ini ya. Oke, paham ya kawan ya. Lalu saya tambah lagi di sini Su Sumanto. Sumanto. Nah, Sumsel lagi, Sumsel. Ya, Sumselnya udah dua. Karena kebetulan kita di sini tadi dari angka 0 seperti ini, jadi pasti akan sama dengan ini tulisannya, baik kecil maupun besarnya, baik spasinya, kira-kira gitu kawan ya. Kita pasti sama. Ya, oke kawan, sekian dulu video kali ini. Ya, Please subscribe, like,